Satgas BLBI kembali beraksi. Kali ini Satgas menyita aset jaminan obligor di kawasan Bogor, Jawa Barat pada 22 Juni 2022. Aset yang disita adalah milik obligor BLBI Setiawan Haryono dan Hendrawan Haryono alias Duo Haryono, yakni Klub Golf Bogor Raya dan 2 bangunan hotel yang dikelola PT Bogor Raya Development di kawasan Sukaraja Bogor. Aset yang disita seluas 89,1 hektar dengan nilai diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Menurut Menko Polhukam dan HAM Mahfud MD, Satgas BLBI telah melakukan penagihan kepada Setiawan Haryono dan Hendrawan Haryono, tetapi yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Setiawan Haryono dan Hendrawan Haryono adalah pemilik PT Bank Asia Pasifik atau Bank Aspak yang mempunyai utang kepada negara sebesar 3,57 triliun rupiah saat keduanya menerima dana BLBI. Bank Aspak berstatus bank beku kegiatan usaha. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengizinkan masyarakat membeli minyak goreng curah maksimal 10 liter per hari mulai Rabu 22 Juni. Batas pembelian itu naik dibandingkan beberapa waktu lalu yang hanya mengizinkan masyarakat membeli minyak goreng maksimal 2 liter saja per hari. Pembelian minyak goreng itu berlaku dengan syarat menunjukkan KTP. Ia menyebut izin diberikan karena harga minyak goreng curah sudah stabil di Rp14.000 per liter. Selain itu, stoknya pun sudah aman karena sudah mencapai 300.000 liter untuk 1 bulan. Sehingga menurutnya saat ini sudah tidak ada masyarakat yang antri untuk membeli komoditas tersebut. Zulhas pun memastikan jika dalam 2 minggu ke depan minyak goreng murah akan tersedia di mana-mana. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah akan meluncurkan minyak goreng curah yang dikemas secara sederhana, yakni minyak kita yang dijual seharga Rp14.000 per liter. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempercepat upaya penghentian ekspor bauksit bersih atau wasot bauxite yang ditargetkan efektif pada Juni 2023. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin mengatakan kementeriannya belakangan mendorong pengembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter dari pemegang izin usaha pertambangan bauksit bersih dengan kadar di atas 42% paling lama sampai 10 Juni 2023. Meski begitu, produk aluminium hasil pengolahan bauksit masih akan tetap dapat diekspor kendati larangan ekspor bauksit bersih berlaku efektif pada pertengahan tahun depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan akan menyetop ekspor bauksit setelah memberlakukan penyetopan ekspor bahan mentah nikel. Karena menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu produsen produk berbasis aluminium di dunia. Berdasarkan data buklet bauksit 2020 yang dirilis Kementerian ESDM pada 2019, produksi bauksit Indonesia tercatat mencapai sekitar 16 juta ton. Jumlah ini merupakan 4,3% dari total produksi biji bauksit dunia yang mencapai 370 juta ton. Inflasi di Inggris kian tinggi. Badan resmi mencatat inflasi di bulan Mei 2022 mencapai 9,1% secara tahunan. Ini menjadi level tertinggi baru dalam 40 tahun di Inggris. Jika ditinjau secara bulanan, inflasi naik sebesar 0,7%. Berdasarkan catatan Kantor Statistik Nasional Inggris, naiknya inflasi pada Mei 2022 masih didorong oleh melonjaknya harga energi dan makanan. Kontribusi kenaikan inflasi terbesar berasal dari perumahan dan jasa rumah tangga, terutama listrik, gas, dan bahan bakar lainnya, serta transportasi yang didominasi bahan bakar motor dan mobil bekas. Padahal untuk menekan inflasi, Bank of England sudah menerapkan kenaikan suku bunga 5 kali berturut-turut. Suku bunga bank utama saat ini pun telah berada pada level tertinggi 13 tahun, yakni 1,25%, dengan proyeksi inflasi melebihi 11% pada Oktober mendatang. Sebagian negara Eropa sudah teriak karena krisis energi dan mulai sibuk mengamankan pasokannya masing-masing. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol. Negara-negara yang dimaksud antara lain Swedia, Jerman, Belanda, dan Denmark. Menurut Fatih Birol, terancamnya negara-negara di Eropa kekurangan stok bahan bakar pada musim panas tahun ini akibat pasar minyak dunia yang makin ketat. Bahkan Birol juga memperingatkan bahwa krisis energi saat ini jauh lebih besar daripada guncangan minyak pada 1970-an.
Kekhawatiran tersebut datang di tengah langkah drastis Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa embargo minyak. Artinya sebanyak 90% pasokan minyak negeri beruang merah ke benua biru akan dihentikan. Diketahui sebelumnya, Uni Eropa telah mengimpor sekitar 23 miliar dolar AS bahan bakar fosil per bulan dari Rusia sejak awal perang. Karena harga minyak dan gas telah melonjak, jumlah itu nyaris 2 kali lipat dari rata-rata pada 2021 yang sekitar 12,5 miliar dolar AS per bulan.